Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran biologi dengan materi substansi genetika bersama Elis Rohayati. Tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis hubungan struktur dan fungsi gen, DNA, kromosom dalam penerapan prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Baiklah, di sini ada gambar organel sel, pernah belajar di kelas 11. Di antaranya ada inti sel atau nukleus yang di dalamnya terdiri dari nukleolus dan kromosom. Kromosom mempunyai bagian-bagian seperti tertera dalam gambar, yaitu ada telomer, kemudian ada sentromer. Kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang tersusun dari DNA dan molekul lain di mana informasi genetik tersimpan sel. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer dan lengan kromosom. Komponen dan gen berjumlah dua buah atau sepasang. Sifat-sifat kromosom. Yang pertama hanya terlihat pada waktu sel membelah, kemudian mempunyai ukuran panjang antara 0,2 sampai 40 mikron. Selanjutnya, kromosom pada sel prokariotik hanya memiliki satu kromosom dan tidak terletak di dalam inti sel. Kromosom sel eukariotik jumlahnya bervariasi menurut jenis organisme dan terdapat di dalam nukleus. Umumnya memiliki susunan kimia yang terdiri dari protein, DNA, dan RNA. Protein terdiri dari histon dan non-histon. Memiliki beberapa enzim yang terlibat dalam sintesis DNA dan RNA. Sedangkan gen merupakan unit hereditas suatu organisme hidup dan tersimpan dalam kedudukan tertentu dalam kromosom. Gen berupa daerah urutan basa nitrogen, baik yang mengkode suatu informasi genetik dan daerah yang tidak mengkode informasi genetik. Gen dominan ditulis dengan huruf kapital selalu muncul sebagai sifat yang nampak. Gen yang resesif ditulis dengan huruf kecil hanya bisa muncul sebagai sifat yang nampak bila berpasangan dengan gen yang resesif lagi. Jadi genotip A besar atau A besar A kecil akan muncul sebagai fenotip A besar, sedangkan gen A kecil hanya akan muncul sebagai fenotip A kecil bila genotipnya A kecil A kecil. Alel adalah variasi alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat. Di dalam gen terdapat DNA dan RNA. DNA adalah suatu polimer yang dibangun dari 4 jenis monomer yang berbeda yang dinamakan dengan nukleotida. DNA merupakan suatu polimer nukleotida berupa rantai ganda yang berpilin atau double helix. Molekul nukleotida terbentuk dari gula ribosa, deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat, seperti yang tertera dalam gambar. Fungsi DNA adalah yang pertama, menyampaikan informasi genetik kepada generasi berikutnya karena DNA mampu melakukan proses replikasi. Yang kedua, sebagai cetakan atau template untuk kode asam amino pada DNA atau kodon. Yang ketiga, sebagai pengatur seluruh metabolisme sel. Nah, berikut ini adalah gambar rantai DNA, yaitu double helix, tempat penyimpanan informasi genetik, yang di dalamnya terdiri dari basa nitrogen, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Jadi perbedaan antara DNA dan RNA adalah terlihat dari komponen gula
DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Basa nitrogennya ada purin, di DNA itu adenin guanin, sedangkan di RNA adenin guanin sama, dan pirimidin yaitu di DNA itu timin, sitosin, sedangkan di RNA urasil dan sitosin. Jadi di RNA itu untuk timin diganti dengan urasil. Bentuknya di DNA itu rantai panjang, ganda, dan berfilin atau double helix, sedangkan di RNA yaitu rantai pendek, tunggal, dan tidak berfilin. Letaknya, DNA itu di dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria, sedangkan RNA di dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Kadarnya kalau DNA tetap, sedangkan RNA itu tidak tetap. Sekian untuk materi kali ini. Nanti dilanjutkan ke materi berikutnya yaitu sintesis protein. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan di materi pelajaran biologi berikutnya.